Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Masruro dari kelas IPTI 3C dengan angka 1144003. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang sekarang masuk pada mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu masuk di chapter 1. Yang pertama, teori tentang definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan istilah AI, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan adalah salah satu bidang studi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara lebih manusiawi dan lebih bisa dipahami oleh manusia. Kecerdasan buatan makin canggih dengan kemampuan komputer dalam memperbarui pengetahuannya dengan banyaknya testing dan perkembangan target analisa. Untuk kecerdasan buatan, ada banyak contoh dan jenisnya. Salah satu contoh yang paling terkenal dari Artificial Intelligence ialah Google Assistant. Nah, Google Assistant digunakan untuk kemudahan user dalam menemukan berbagai hal maupun pemrograman langsung terhadap smartphone yang digunakan mesin banyak web. Yang kedua, kita masuk pada sejarah dan perkembangan. Pada tahun 1943, perkembangan pertama yang dikenal sebagai AI atau Artificial Intelligence telah dikemukakan oleh Warren McCloud dan juga Walter Pitts yang dinamakan sebagai Artificial Neurons. Kemudian pada tahun 1955, Alan West dan Herbert L. Simon membuat program kecerdasan buatan pertama yang dinamakan Logic Theories. Lalu pada tahun 1972, robot pertama dibuat di Jepang dengan nama Wabot 1 dengan kecerdasan buatan. Pada tahun 1980, muncul bidang baru dari kecerdasan buatan, yaitu expert system dengan membantu dalam pemberian keputusan. Kemudian pada tahun 1997, IBM Deepby mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov dan menjadi komputer pertama yang mengalahkannya. Tahun 2006, perusahaan sudah mulai menerapkan kecerdasan buatan pada produknya seperti Netflix dan Twitter. Tahun 2018, proyek DBAS dari IBM melakukan debat tentang topik yang kompleks dan berakhir dengan hasil memuaskan. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada kecerdasan buatan terbagi atas beberapa metode, yaitu supervised learning, klasifikasi, regresi, unsupervised learning, dataset, training set, dan juga testing set. Nah, langsung saja yang pertama yaitu supervised learning. Supervised learning adalah sebuah tipe learning yang mempunyai variabel input atau variabel output. Tipe ini menggunakan satu algoritma atau lebih dari satu algoritma yang digunakan
untuk mempelajari fungsi pemetaan dari input ke output. Sedangkan yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu kegiatan dari penggolongan atau pengelompokan, tetapi secara umum klasifikasi merupakan suatu kegiatan yang dapat mengelompokkan benda-benda yang memiliki beberapa ciri-ciri yang sama dan memisahkan benda-benda yang tidak sama. Sedangkan yang ketiga yaitu regresi. Regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk dapat melihat efek antara dua atau lebih variabel. Hubungan variabel dalam pertanyaan adalah fungsional yang diwujudkan dalam bentuk model matematika. Dalam analisis regresi, variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel respon atau yang biasa disebut variabel depend dan variabel independen dan dikenal sebagai variabel independen. Ada beberapa jenis analisis regresi, yaitu regresi sederhana yang mencakup linear sederhana dan regresi non-linear. Sederhana dan regresi berganda yang mencakup banyak linear atau non-linear berganda. Analisis regresi digunakan dalam pembelajaran mesin pembelajaran dengan metode pembelajaran terawasi. Sedangkan unsupervised learning merupakan pelatihan algoritma kecerdasan buatan atau AI menggunakan informasi yang tidak diklasifikasi atau diberi label dan memungkinkan algoritma untuk bertindak atas informasi tersebut tanpa bimbingan. Dalam unsupervised learning, sistem AI dapat mengelompokkan informasi yang tidak disortir berdasarkan persamaan dan perbedaan meskipun tidak ada kategori yang disediakan. Sedangkan kemudian dataset. Dataset adalah objek yang mempresentasikan data dan relasinya di memori. Strukturnya mirip dengan data di database. Dataset berisi koleksi dari data tabel, dan data relation. Sedangkan training set merupakan bagian dari dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari algoritma ML lain sesuai dengan masing-masing, memberikan instruksi melalui algoritma sehingga mesin yang dipraktikkan dapat menemukan korelasinya sendiri. Kemudian testing set. Testing set adalah bagian dari dataset yang diuji untuk melihat akurasinya atau dengan kata lain memiliki kinerjanya. Nah, kemudian setelah kita melakukan informasi, kemudian kita langsung pada praktek, yaitu instalasi library Skit dari Anaconda, mencoba kombinasi dan uji coba ambil contoh kode Library Explorer. Ini salah satu contohnya waktu kita mau install library check-nya. Nah, ini variable explore hasil pada percobaan pada kita menggunakan spider. Nah, uji coba loading ensemble dataset ini merupakan codingannya. Dan ini uji coba learning dan predictingnya. Ini codingan uji coba model persistentnya. Dan kemudian ini uji coba convention. Nah, ada juga penanganan error di mana ini suatu contoh error karena error yang terjadi yaitu saat itu tidak menambahkan nilai prediksi nilainya, itu salah pada codingan di mana saya tidak masukkan prediksi nilai sehingga kosong sehingga hasilnya tidak terbaca sehingga akan menghasilkan error. Nah, untuk lebih mudahnya kita masuk langsung pada Python. Nah, ini hasilnya ada variable explore-nya jika sudah di running. Ini contohnya
kehadiran pada konsolnya. Ini namanya ada X, X-nya, digits, iris, Y, tag, ini tipe-tipenya, message-nya, dan ini value-nya. Langsung masuk pada codingan. Ini codingan loading ini sampel datasetnya. Pertama yaitu from sekarang import dataset. Di sini digunakan untuk memanggil kelas dataset. Kemudian iris sama dengan dataset dot load iris dalam kurung, ini yaitu menggunakan contoh dataset iris. Kemudian codingan yang ini untuk menyimpan nilai dataset iris, kemudian di print yaitu untuk menampilkan hasil dari variabel digit. Selanjutnya learning and predicting. Nah, kemudian ini itu untuk mengimport class SVM dari library screen from second import SVM. Kemudian from second input dataset yaitu untuk mengimport kelas atau fungsi dataset. Kemudian clf sama dengan svm.svg dalam kurung gamma sama dengan 0,001, c sama dengan 100, yaitu untuk memasukkan implementasi dari support vector classification ke kita ulangi mulai dari sini. From second import SVM yaitu untuk mengimport class SVM dari library screen. Kemudian from second import dataset yaitu untuk mengimport kelas atau fungsi dataset. clf sama dengan svm.svg atau gamma sama dengan 0,001, c sama dengan 100 titik dalam kurung itu memasukkan implementasi dari support vector classification kepada mencari. Kemudian ini selanjutnya untuk membuat dan masukkan dataset iris ke variabel bernama read. Nah, kemudian yang ini untuk membuat untuk memasukkan dataset digit ke variabel digit. Kemudian ini untuk melakukan pengiriman data training set ke method read. Ini untuk melakukan prediksi nilai pada digit. Kemudian ada partition ya. Yang ini digunakan untuk memanggil SVN library. Kemudian ini itu digunakan untuk memanggil SVN library. Ini memberikan nilai gamma secara manual. Dan ini clf sebagai klasifier. Dan kita lanjut. Yang ini itu untuk mengambil physical. Ini untuk membuat variabel sama dengan sebagai klasifier. Yang ini variabel clf2 sebagai out. Dan yang ini untuk prediksi. Lanjut kemudian yang ini untuk mengambil dan mengambil library read. Kemudian ini untuk menyimpan model ke dalam. Kemudian ini NPM memasukkan itu NPM saya di contoh 0,3 checklist yaitu mengambil model. Kemudian di print. Yang selanjutnya yaitu untuk conversion. Import num as np untuk mengambil library num dan dibuat alias np. Kemudian ini from script import random scope projection yaitu untuk mengambil kelas random projection. Kemudian yaitu ini untuk membuat variabel random mendefinisikan untuk fungsi random dan alter random. Kemudian ini untuk membuat variabel x dengan menentukan nilai x. Kemudian ini menyimpan nilai random dengan live data
Slide 32, kemudian x.di type yaitu mengambil data menjadi slide 64. Kemudian ini membuat variabel transfer irrigation random injection dan extraneous transformer underscore format dalam kurung x, yaitu membuat variabel x yang baru, kemudian ini itu untuk mengubah tipe data menjadi 4, yaitu dan yang ini untuk menambahkan hasil. Nah, setelah di running hasilnya akan seperti ini pada variabel ekspornya, kemudian pada konsolnya akan seperti ini tampilannya. Nah, hasil tugas pada chapter 1 dan ini bukan codingannya. Nah, pada laporan juga saya bukti tidak melakukan plagiat seperti ini. Nah, semoga bermanfaat dan berguna untuk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.